Selamat sahabat, salam sehat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama kembali bersama Rumah Sakit Advent Bandung yang mendampingi saudara-saudara ketika kita menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Dalam pertemuan yang pertama kita sudah membahas bahwa ketika kita menghadapi virus corona atau COVID-19 ini, Tuhan telah memberikan jalan keluar, yaitu melalui pola hidup sehat kita. Ada 10 hukum kesehatan. Dan pada pertemuan yang kedua saat ini, kita akan mempelajari mulai dari hukum kesehatan yang pertama, yaitu hati yang gembira. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika wabah pandemi COVID-19 terjadi outbreak yang sangat luar biasa di dunia ini, bahkan termasuk di Indonesia sudah mengalaminya saat ini. Maka ada begitu banyak teori-teori konspirasi yang menyatakan bahwa hal ini diakibatkan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan tertentu, yang mempunyai uang, oleh suatu negara dengan maksud-maksud dan tujuan tertentu ini dilakukan. Membuat kita yang mendengar dan membaca berita itu menjadi bingung. Kita menjadi tidak pasti apa yang menyebabkan wabah pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan ada juga banyak informasi-informasi salah yang kita dapatkan. Bahwa penyakit ini adalah penyakit yang bersentuhan fisik saja. Itu sudah menularkan kepada kita. Ada banyak yang menggabungkan penyakit COVID-19 ini bersama-sama dengan penyakit virus Ebola yang juga terjadi epidemik di daerah Afrika dan sekitarnya. Bahkan juga ada banyak disinformasi, informasi-informasi yang tidak tepat yang kita dengarkan dan dapatkan dari pengalaman ini. Oleh karena itu, hal-hal inilah yang membuat kita jadi cemas. Kita takut. Seorang dokter berkata di dalam tulisannya dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Dokter ini sudah mengatakan kita akan mati bukan karena penyakitnya, bukan karena virusnya, tapi mati karena kecemasan. Kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama. Bagaimana sistem kekebalan tubuh kita Tuhan sudah ciptakan begitu sempurna. Tapi bila mana kita cemas, maka sistem ini menjadi tidak seimbang. Proinflamasi akan menjadi lebih berat, yang akan menyebabkan infeksi makin lebih hebat. Ketika antiinflamasi lebih hebat daripada proinflamasi, maka sistem reaksi autoimun kita menjadi sangat luar biasa. Oleh karena kecemasan ini, saudara-saudaraku, penulis yang menuliskan dalam buku atau jurnal American Institute of Stress tahun 1997 menyatakan bahwa sekitar 90% pasien yang berkunjung ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, penyebab utamanya berhubungan dengan ketegangan pikiran. Seorang penulis yang lain, yang menulis buku ini lebih dari 100 tahun yang lalu, Ellen White dalam bukunya Testimonies jilid 5, halaman 444 menuliskan, 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Dan sakit pikiran berada di mana-mana. Penulis yang sama dalam bukunya Testimonies jilid 3, halaman 184, menyatakan penyakit bermula di dalam pikiran. Dan banyak penyakit yang menyiksa manusia berasal dari pikiran dan hanya dapat disembuhkan dengan memulihkan kesehatan pikiran. Saudaraku, ada banyak orang yang sedang sakit mental daripada apa yang kita bayangkan. Penulis ini mengatakan bahwa sakit hati menyebabkan gangguan pencernaan. Karena gangguan mental mempunyai pengaruh untuk melumpuhkan organ-organ pencernaan. Saudaraku, apa yang terjadi ketika pikiran kita menjadi tegang? Ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita khawatir. Yang terjadi adalah bagian otak tengah ada otak hipotalamus akan menghasilkan hormon yang namanya corticotropic releasing hormone. Yang akan mempengaruhi otak di bagian bawahnya. Ada kelenjar namanya pituitary gland, kelenjar pituitary, yang akan menghasilkan hormon ACTH, adrenocorticotropic hormone, yang akan mempengaruhi kelenjar
anak ginjal kita yang akan memproduksi hormon-hormon kortisol, hormon-hormon adrenalin. Saudaraku tahu, hormon-hormon ini adalah hormon-hormon anti-inflamasi yang akan menekan sistem kekebalan tubuh kita. Ketika ada virus atau kuman yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita, ketika itu ditekan, maka sistem untuk menghancurkan kuman atau virus itu tidak akan berjalan dengan baik. Akibatnya apa, saudara-saudaraku? Bila mana hormon-hormon ini juga tinggi dalam darah, dalam waktu yang sesaat, itu berguna untuk mempertahankan tubuh kita. Tapi bila mana dalam waktu yang panjang, itu akan mempengaruhi tubuh kita, dan sistem kekebalan tubuh kita akan menjadi tertekan. Contohnya, kalau kita marah, atau kita takut, tegang, maka yang terjadi dalam sistem organ-organ tubuh kita adalah jantung kita berdebar-debar, bukan? Napas kita menjadi cepat, tekanan darah kita naik, gula darah kita jadi naik. Bahkan lemak yang harus dimetabolisme akan tersimpan dalam tubuh kita, menjadi tertimbun di dalam tubuh kita. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, gangguan kita akan mengalami gangguan sistem seksualitas kita. Bahkan sistem saraf-saraf kita akan mengalami gangguan yang akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan tubuh kita. Ketegangan saraf akan membuat kita menjadi tidak bisa dikontrol gerakan-gerakan tubuh kita. Bahkan, dia juga akan merepresi, menekan sistem kekebalan tubuh kita. Apa akibatnya, saudara-saudaraku? Bila mana ada virus, termasuk COVID-19, atau bakteri atau kuman yang lain, termasuk sel-sel yang terjadi mutasi, sel kanker, dia akan berkembang dan menjadi bertambah hebat di dalam tubuh kita. Ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam sistem kekebalan tubuh kita, maka akan terjadi gangguan yang akan merusak sistem itu terhadap pertahanan, termasuk COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu pada saat ini, kita akan melihat hati yang gembira itulah adalah antivirus, adalah obat yang paling manjur yang Tuhan sudah buat di dalam diri saudara dan saya untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Seorang negarawan, cendekiawan, budayawan menulis dalam bukunya Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, apa yang terjadi bila mana hati kita gembira? Bila mana kita bisa tertawa, kita senang, maka otot-otot wajah kita, otot-otot dada, perut kita, otot-otot rangka kita akan berkontraksi. Itu akan mempengaruhi otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini akan menghasilkan, memproduksi serotonin. Dan serotonin akan berguna bagi tubuh kita, membuat mood kita menjadi lebih baik. Dari kita tadi keadaan tegang, cemas, akan menjadi lebih nyaman tubuh kita. Serotonin juga akan digunakan pada malam hari untuk merubahnya menjadi hormon melatonin yang berguna bagi perbaikan sel-sel tubuh kita. Hal yang lain yang terjadi, saudara-saudaraku, bila mana hati kita gembira dan kita menjadi senang dan bisa tertawa, maka yang terjadi adalah otot diafragma kita yang membatasi rongga dada dan rongga perut kita akan melakukan kontraksinya dengan maksimal, yang akhir menyebabkan rongga dada akan merangsang vagus kardiak kita akan menjadi bekerja dengan baik, sehingga akan menghasilkan sistem di dalam tubuh kita itu bekerja dengan lebih nyaman. Kita akan menjadi lebih bergairah. Bahkan bukan cuma itu, ketika terjadi tekanan intratorakal kita akan bekerja sebagai, dia akan mengisap cairan-cairan limf dari seluruh tubuh kita. Cairan limf ini akan membawa sistem kekebalan tubuh kita. Di sana ada limfosit B yang akan menghasilkan antibodi, ada limfosit T, ada natural killer cell yang akan dibagi ke seluruh tubuh kita. Dan bila mana ada musuh seperti virus COVID-19 masuk, langsung akan terjadi proinflamasi, sehingga virus itu tidak sempat untuk berkembang biak dalam tubuh kita. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, ketika organ kelenjar pituitari kita akan menghasilkan hormon yang lain yang disebut dengan opioid natural, endorfin, dan dopamin. Ini akan membuat kita merasa kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih tahan sakit. Dan hal ini menolong kita untuk memiliki kualitas dan daya tahan yang lebih baik.
Dan yang berikutnya, itu juga akan mengalirkan aliran-aliran rangsangan listrik saraf kita, gelombang-gelombang di dalam saraf kita menjadi lebih baik. Sehingga kita akan berpikir dengan jernih, kita tidak akan cepat lupa, akan mudah mengingat segala perkara yang kita hadapi dalam hidup kita. Seorang penulis yang bernama Norman Cousins menuliskan dalam bukunya Anatomy of an Illness dan Healing Power of Humor. Dia mengatakan bahwa bila mana kita bisa tertawa 10 menit secara lepas, maka nyeri itu akan berkurang. Dan kita boleh memiliki tidur yang sangat nyenyak dalam waktu 2 jam. Kalau kita bisa tertawa 10 menit. Kalau lebih banyak lagi, akan bisa tidur lebih lama lagi. Akan merasa lebih nyaman lagi. Sehingga kualitas hidup kita akan menjadi baik. Salomo bin Daud, yang tadi sudah mengatakan dalam bukunya Amsal, pasal yang ke-22 ayat 17 ayat 22. Mengatakan, menuliskan juga dalam Amsal 15 ayat 13, bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kondisi-kondisi apa saja, saudara-saudaraku, yang menyebabkan ketegangan pikiran, yang menyebabkan hati yang pedih itu? Ada beberapa faktor yang saya boleh sampaikan kepada saudara-saudara. Kemarahan, kebencian, dendam, sombong, iri hati, cemburu, mementingkan diri, rasa takut, khawatir, cemas, tidak mau mengampuni, rasa rendah diri atau rasa malu yang berlebihan, rasa kesepian dan rasa ditinggalkan, rasa pahit dan mendapat tekanan batin, rasa bersalah, rasa tidak puas dan kecewa, serta sering mengeluh dan bersungut-sungut. Hal inilah kepedihan hati yang bisa merusak tulang kita. Oleh karena itu, Salomo bin Daud mengatakan dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saat ini, saudara-saudaraku, saya akan membagikan 3 tips bagaimana solusi memiliki hati yang gembira. Seorang penulis terkenal, Paulus, dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah tips yang pertama, yaitu berpikir positif. Tips yang kedua, untuk memiliki hati yang gembira, dalam ayat yang ke-6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Solusi yang kedua, tips yang kedua adalah berkata positif. Dan solusi yang ketiga untuk memiliki hati yang gembira adalah dalam ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat dari firman Tuhan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Tips yang ketiga adalah bertindak positif. Saudaraku, obat yang manjur untuk dapat mengalahkan virus corona. Obat ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Yaitu bagaimana kita bisa berpikir positif, berkata positif, dan bertindak positif dengan berbuat baik kepada orang lain, mengampuni orang lain, bahkan tetap mengasihi, melayani orang lain, walaupun dalam situasi COVID-19 sekalipun. Karena ini adalah obat yang akan menolong saudara dan saya menjadi orang-orang yang bisa menjadi pemenang, mengalahkan virus yang tidak kelihatan itu. Bukan saja dia masuk sampai ke dalam, baru saja sampai dalam permukaan tubuh kita, dia sudah dikalahkan. Oleh karena apa? Karena hati kita gembira. Karena kita berpikir positif. Karena kita berkata positif. Karena kita bertindak dan melakukan hal-hal yang positif. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.